serta seluruh karyawan Puskesmas Ayah Satu yang saya banggakan. Kami ucapkan selamat datang tim surveyor dalam rangka reakreditasi Puskesmas Ayah Satu Kabupaten Kebumen. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan keberkahan untuk dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara survei reakreditasi Puskesmas Ayah Satu Kabupaten Kebumen. Solawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, perkenankanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, safety briefing. Kelima, sambutan Kepala Puskesmas Ayah Satu. Keenam, sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Ketujuh, perkenalan tim Puskesmas dan surveyor. Kedelapan, Kepala Puskesmas memberikan alih kendali acara kepada tim surveyor. Berharap acara dapat berjalan dengan tertib dan lancar, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Hadirin dipersilahkan berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Suhud Nur Roshid SJZ, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan lisab. Allahumma ya Allah Tuhan kami, di pagi hari ini kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu. Kami agungkan segala asma kebesaran-Mu. Kami tengadahkan tangan kami atas segala kelimpahan rahmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah ya Karim, hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka reakreditasi Puskesmas Ayah 1 untuk suatu prosesi yang akan menentukan masa depan kami, menentukan posisi kami sebagai profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan yang holistik, terpadu, bermutu, dan berkesinambungan kepada masyarakat di wilayah kerja kami. Ya Allah, ya Aziz, ya Maha Perkasa, kami tahu diri kami lemah, kami tahu kami tak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari-Mu. Karena itu kami mohon petunjuk, rahmat, dan hidayah-Mu, agar kami dapat melewati tahap demi tahap prosesi ini, agar kami dapat menjadi insan kesehatan yang profesional, yang walaupun tugas kami berat, tapi kami yakin ada kemuliaan dari-Mu di balik tugas itu. Allahumma ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya adalah safety briefing yang akan ditampilkan pada video berikut ini. Safety Briefing Daring Puskesmas Ayah 1 tahun 2023. Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis, duduk tegap tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan. Atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC laptop atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar, untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor, yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih, serta jalur kabel dari perangkat Anda. 4. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 5. Istirahatkan mata 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang, melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 6. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk menonton di depan layar monitor. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh Puskesmas Ayah 1.
Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Puskesmas Ayah 1. Kepada Dr. Sony Ananto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan atas segala karunia yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan survei reakreditasi Puskesmas Ayah 1. Yang terhormat Dr. Iwan Danardono selaku Kepala Dinas Kesehatan PPKP Kabupaten Kebumen, yang saya hormati tim surveyor yang diketuai oleh Dr. Muhammad Nuril Huda. Selamat pagi, Pak Dokter. Yang saya hormati juga Dr. Arif Wahyu Soekarno Diskua. Selamat pagi, Pak Dr. Arif. Yang saya hormati Dr. Aris Eko Sulistiono dari tim Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Dan yang saya banggakan, teman-teman Puskesmas Ayah 1. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada tim surveyor di acara survei reakreditasi Puskesmas Ayah 1. Dan kami juga memohon maaf sekiranya dalam kami menerima tim surveyor masih banyak kekurangan. Ibu Bapak yang kami hormati, kita ketahui bahwa akreditasi adalah merupakan sarana di mana dengan sarana tersebut kita memastikan bahwa kita dalam bekerja, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita adalah dalam rangka untuk menjamin mutu pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Sehingga bahwa akreditasi ini adalah sebuah keniscayaan yang harus kita laksanakan. Karena sesuai dengan misi Bapak Bupati Kabupaten Kebumen, salah satunya adalah memberikan akses layanan kesehatan yang luas dan bermutu. Sehingga suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, maka akreditasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh kami di Puskesmas Ayah 1. Insya Allah kami teman-teman dari Puskesmas Ayah 1 telah berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan langkah demi langkah, step by step yang ada di dalam indikator-indikator akreditasi, dengan harapan bahwa pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga sebagai outcome yang diharapkan adalah kepuasan dari pelanggan kami. Demikian dari kami yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf bahwa saya yakin bahwa kami dalam melaksanakan kegiatan kami, dalam melaksanakan tugas-tugas kami masih jauh sekali dari sempurna, masih banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Karena itulah dalam kesempatan ini kami memohon bimbingan kepada tim surveyor, kepada kami semua, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan menjadi semakin lebih baik. Dan pada kesempatan ini pula kami mohon kepada Bapak Dr. Iwan Danardono selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen untuk berkenan untuk membuka kegiatan survei reakreditasi di Puskesmas Ayah 1. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Dr. Sony Ananto. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen kepada Dr. Iwan Danardono SPRAT MMR. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Dr. Muhammad Nuril Huda, yang kami hormati Dr. Arif, Dr. Arif dari Dr. Arif Wahyu Soekarno MPH Fiskwa dari Lembaga Akreditasi Puskesmas Klinik dan Laboratorium Indonesia. Yang saya banggakan Dr. Sony Ananto, Kepala Puskesmas Ayah 1 beserta seluruh karyawan-karyawati Puskesmas Ayah 1. Yang saya hormati Pak Dr. Aris dari Kepala Bidang PPKB Dinkes PPKB Kebumen, dan teman-teman semuanya. Yang utama dan pertama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur lebih dahulu kepada Allah Ta'ala Tuhan Kuasa hari ini dan mungkin 2 hari ke depan nanti mulai tanggal 22 dan 23 kita diberi segalanya, utamanya kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan survei reakreditasi Puskesmas Ayah 1 ini. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sony bahwa memang ini sesuatu yang harus kita laksanakan untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan juga eh, misi dari Pak Bupati, yaitu meningkatkan mutu layanan kesehatan, layanan dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dan kita mencoba memenuhi yang misi yang eh, meningkatkan mutu layanan dasar di bidang kesehatan. Yang berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nuril dan Dr. Arif. Nanti mohon eh, masukan, saran, dan arahan kepada Pak Dr. Sony dan tim dari Puskesmas Ayah 1 untuk dapat memenuhi semua standar-standar yang ada di apa namanya manual booknya. Dan saya yakin Pak Sony ini kapus senior ini, Pak Dr. Nuril dan Pak Dr. Arif. Jadi nggak tahu udah keberapa nih Pak Sony ini akrab nih. Jadi sebenarnya udah, oh no, tak 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 kayak senior ya jebulane. Tidak apa, tapi betul-betul kamu senior. Tadi insya Allah nanti beserta tim akan ini sudah nggak tidur beberapa hari Pak Sony, nanti lari praktek gitu kan, untuk mempersiapkan ini. Jadi sekali lagi mohon nanti dari Dr. Nuril, Dr. Arif, mohon masukan saran arahan kepada Puskesmas Ayah 1. Ini Puskesmas Ayah 1 ini Puskesmas rawat inap nggih, Pak Dr. Sani nggih. Rawat inap dan pastinya hari ini juga hari Senin, hari yang ramai biasanya hari Senin, tetapi itu pastinya tidak akan mengganggu proses ini. Deh, sekali lagi ini sesuatu yang terus kita lakukan di tahun ini karena memang menjadi apa namanya ya, arahan dari Kementerian Kesehatan bahwa semua fasilitas kesehatan sudah harus terakreditasi menuju tahun 2024. Ya, mungkin itu dapat kami sampaikan dari Dinas Kesehatan BPKB pastinya sangat berharap bahwa nanti Puskesmas Ayah 1 dapat melaksanakan reakreditasi dengan lancar, sukses, dan mencapai predikat paripurna. Gitu ya Pak Sony dan tim. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Pak Dr. Nuril, Pak Dr. Arif, sekali lagi selamat menjalankan survei akreditasi dan nggak santai saja Pak Sony, Pak Dr. Nuril ini baik hati dan tidak sombong. Ya, itu temannya Pak Dr. Aris ini. Jadi sekali lagi mohon nanti arahan masukan kepada Puskesmas Ayah 1, semoga dapat berjalan lancar proses akreditasi ini. Sekalian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Iwan atas sambutannya.
Acara yang ketujuh adalah perkenalan dari tim Puskesmas dan Surveyor. Kepada Dr. Sony Ananto kami persilahkan. Nggih, mohon izin Pak Kadinkes, Pak Dr. Nuril dan Pak Dr. Arif. Berikut akan kami sampaikan tim dari Puskesmas Ayah 1 mungkin secara singkat aja nggih. Saya Dr. Sony Ananto selaku Kepala Puskesmas Ayah 1, kami dibantu oleh Kepala Tata Usaha kami yaitu Bapak Yasiran SST. Monggo berdiri Pak Yasir. Nggih, menika Pak Yasir sebagai Kepala TU dan Ketua Mutu kami yaitu Ibu Astri Suryandari Espam APT. Nggih. Yang berikutnya adalah Ketua Penanggung Jawab UKP. Kami ada Dr. Gigi Rizka Nurfadilah. Yang berikutnya adalah Penanggung Jawab UKM Ibu Wahdah Sukaidah STRKEP. Nggih. Dan untuk penanggung jawab admin adalah Bapak Yasiran sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan tim kami, tim inti. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Sony Ananto yang telah memperkenalkan tim Puskesmas Ayah 1. Selanjutnya perkenalan dari tim Surveyor kepada Dr. Muhammad Nurul Huda kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini langsung kendali diserahkan mawon ya dari Kepala Puskesmas. Kendali acara, monggo Pak Kepala Puskesmas menyerahkan kendali dulu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini nun sewu kepada Dr. Nuril Huda dan Dr. Arif Wahyu Soekarno. Untuk kendali kegiatan survei reakreditasi sepenuhnya kami serahkan kepada tim survei reakreditasi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sony, Kepala Puskesmas Ayah 1 Kebumen. Kendali acara saya terima untuk acara ke depan sampai nanti hari ketiga sebelum penutupan. Kendali acara di tangan tim surveyor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Mas Iwan ya Mas. Ketemu lagi. Yang saya hormati Kepala Bidang PPKP, Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Dr. Arif Eko. Selamat ketemu lagi. Mas Arif, kabarnya? Sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Agak cerah aja. Sudah lama nggak ketemu. Teman satu angkatan ini. Tapi sudah lama nggak ketemu. Ya, yang terhormat juga Kepala Puskesmas Ayah 1 Kebumen, Dr. Sony, Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Ayah 1 Pak Yasiran ya. Teman-teman sejawat semuanya dan semua karyawan Puskesmas Kebumen 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita masih diberi rahmat hidayahnya sehingga dapat mengikuti acara pembukaan survei reakreditasi Puskesmas Ayah 1 hari pertama. Harapannya dengan ridhonya acara ini akan berjalan lancar sampai nantinya dan mendapat hasil seperti yang diharapkan. Amin. Jangan lupa salawat serta salam kita ini berarti kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sapanya dari kita. Izin share screen ya sekalian. Ini sebelum acara mulai, acara pertama dari survei setelah tadi kendali acara ke surveyor adalah opening meeting. Opening meeting reakreditasi Puskesmas Ayah 1 Kebumen. Akreditasi adalah pengakuan eksternal yang diberikan oleh Kemenkes dalam hal ini melalui
LPA Labkin kepada puskesmas setelah dinilai memenuhi standar akreditasi. Jadi kami hanya mendapat limpahan dari Kemenkes untuk melakukan survei. Terima kasih kepada Puskesmas Ayah 1 dan Kepala Dinas Kabupaten Kebumen yang telah memilih Labkin untuk melakukan survei akreditasi di Puskesmas Ayah 1. Ini dasar kami surat tugas untuk melakukan survei, sekaligus pengenalan. Saya sendiri adalah Dr. Amir Huda, alamannya dari Grobogan, sama-sama Jawa Tengah. Ya. Nah, kami Labkin itu kan lembaga yang memang digawangi dari PKFI. Saya sendiri adalah Wakil Ketua PKFI Kabupaten Grobogan. Untuk Dr. Arif, monggo dipersilakan untuk mengenalkan diri Dr. Arif. Assalamualaikum Dr. Nuril. Dr. Iwan. Mungkin kenalan singkat saja. Saya nama Dr. Sony. Saya dari Sukoharjo, Dok. Nah, pinggiran Solo. Ya, di lokasi tepatnya di Solo Baru. Nah, Solo Baru yaitu Sukoharjo masuknya. Oke, mungkin singkat Dr. Mawon. Oke. Kami mendapat surat tugas untuk melakukan survei akreditasi di Puskesmas Ayah sesuai pengajuan dari Puskesmas Ayah 1. Saya sendiri sebagai ketua, Dr. Arifnya nanti anggota. Untuk melakukan survei metode hibrid tanggal 20 daring, 20 sampai 22 sampai 23 kita akan luring. Itu surat tugas kami. Sebelum kita melakukan survei saya bacakan dulu maksud dan tujuan ya. Maksud survei. Survei ini dilakukan dengan maksud yang pertama memotret tata kelola institusi dan pelayanan. Memotret pelayanan telah sesuai standar. Dalam hal ini standar yang dibakukan di instrumen akreditasi dari Kemenkes. Terus yang ketiga memotret kualitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, tenaga kesehatan, pengunjung terjamin. Nah ini ya, kalau dulu akad yang lama itu orientasinya adalah kepuasan pasien, tapi kalau sekarang adalah keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung. Kalau akad yang lama itu hanya keselamatan pasien, tapi kalau sekarang tenaga juga menjadi sasaran. Yang keempat, memotret terjadinya perbaikan kinerja dan mutu secara kesinambungan. Yang kelima, terwujudnya budaya mutu di fasilitas kesehatan. Dan tujuan survei sendiri adalah, yang pertama adalah dengan adanya survei diharapkan nanti akan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia, kesehatan masyarakat dan lingkungannya, serta FKTP sebagai institusi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja FKTP dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat. Oke, jadi mohon izin nanti kami mendapat tugas untuk memotret. Nanti mungkin kami sama saya sendiri sama Dr. Arif akan melakukan pemotretan, pengambilan video, memotret fakta-fakta dan pembandingan dengan standar akreditasi. Terus melaporkan hasilnya ke lembaga akreditasi Puskesmas Labkin ya. Kami di sini adalah memotret, menganalisa, membuat laporan, dan nanti yang menentukan itu penilaian itu adalah tetap Kemenkes, tapi sebelumnya ada verifikasi dari LPN-nya sendiri. Jadi kami tidak dikenankan untuk menilai secara hasil terakhir. Tapi kami hanya melakukan tugas kami dan melaporkan. Ini jadwal survei ya. Ini hari pertama tadi kita sudah mulai tepat jam 8. Acara pembukaan sudah dilakukan sampai penilaian kendali. Ini acara yang ketiga jam 8.30 sampai 8.45 menyampaikan maksud dan tujuan survei, pembacaan jadwal survei informatif, setelah terima survei pernyataan survei, dan surat pernyataan dari kampus. Nanti ini yang surat pernyataan pada waktu kegiatan luring pertama nanti kita bisa serah terima untuk pernyataan. Nanti setelah acara
tadi adalah presentasi dari Kepala Puskesmas sampai jam 9.30. 9.30 sampai 9.45 nanti rehat untuk memberi kesempatan tim Puskesmas buat breakout room, membagi 2 kelas ya. Jadi nanti langsung kita bagi yang TKSDU, yang masih TKSDU, yang TKP itu masih TKP. Sampai jam 12 melakukan telaah dokumen secara daring. Nanti jam 12 sampai jam 13 isoma. Dilanjut sampai jam 15.30 setelah dokumen. Dan harapannya nanti jam setengah 4 sudah selesai. Tapi semuanya tergantung kondisi, karena memang daring biasanya kita tidak mungkin akan selesai. Jadi nanti mungkin dimaksimalkan sampai jam 4 nanti akan dilakukan telah dokumen. Buat teman-teman nggak usah ribet ya, dibuat santai mawon. Yang penting nanti hari ini kita mau sampai berapapun tidak masalah. Nanti kita lanjutkan pada kegiatan luring. Jadi mungkin nanti tidak semuanya. Mungkin kalau TKSD mungkin bab 4 nanti tidak bisa maju karena kemungkinan hanya bab 2 sampai pertengahan. TKPP juga sama, nanti tergantung kondisi mau yang mana dulu. Tapi saya yakin tidak akan semuanya selesai dalam satu hari. Jadi nanti masih ada waktu 2 hari untuk telah dokumen berikut. Untuk hari kedua besok hari Rabu, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, kita jam 8 sudah mulai adanya masukan dan verifikasi sampai jam 8.45, dilanjut sampai jam 9 rehat kopi. Dilanjut sampai jam 12 telepon. Ini bisa situasional juga, bisa telah dokumen, bisa terus lapangan, bisa tata gerak dan lain-lain ya. Nanti kita dikondisikan pada saat masuk di roomnya. Ini sampai seperti kemarin, seperti hari yang pertama, kita waktunya adalah sampai 15.30. Harapannya semuanya sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti kita tim surveyor bisa membuat laporannya sampai jam 4. Harapannya jangan sampai jam 4 itu maksimal gitu ya, biar teman-teman bisa istirahat untuk berikutnya. Terus hari ketiga sama, yang pertama adalah masukan dan verifikasi. Masukan di sini adalah temuan-temuan dari apa yang sudah dilakukan. Kalau hari kedua masukan dari saat daring, yang hari ketiga yang saat touring pertama. Terus jam 9 nanti kita ada wawancara. Monggo nanti dipersiapkan wawancara sektor, nggak usah banyak karena semua undangan nanti harus ditanyakan, harus diberi pertanyaan. Kalau tanya banyak nanti tidak selesai. Dikondisikan ada perwakilan yang jelas. Forkompimcam itu memang harus Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Menambil. Terus mungkin yang dari BPKP yang sering hubungan intens dengan puskesmas itu mungkin masuk KUA ya. Itu dinas korwil pendidikan itu mungkin diundang. Sama perwakilan dari desa, ada perwakilan kepala desa, ada perwakilan kader, FKD mungkin. Ya, nanti dipilih mawon. Ya, sampai jam 12 sekaligus nanti wawancara pimpinan, nanti bisa kondisional, nanti bisa sebelum isoma maupun sesudah isoma. Terus kalau masih kurang nanti jam 13 sampai 14.30 bisa dilakukan telusur baik itu dokumen maupun fasilitas. Untuk kegiatan survei diakhiri jam 14.30 untuk baru waktu kita membuat exit conference. Dan harapannya sebelum maksimal jam 15.30 ada harapan sudah dilakukan. Jadi semuanya tadi situasional ya. Kalau memang dianggap sudah semuanya sudah selesai, silakan sudah menyiapkan ya. Sudah pendampingan instan dokter janji ya. Nah, dokter janji mungkin sudah siap semua, nanti bisa lebih cepat. Ikan cepat, ikan gabus, mungkin ya teman-teman. Oke, ini pembagian surveyor ya. Kita memang ada 5 bab, tapi surveyornya ada 2. Jadi nanti untuk bab 1 sebagian besar adalah masuk di BKSD, kecuali yang ketiga MFK
Dilematik, dan audit internal dan senior manajemen. Itu ada di EP 125, standarnya 125, 3 EP, 136, 4 EP, 141 sampai 148, 30 EP, 163, 6 EP itu nanti ikutnya TKPP. Jadi mungkin TKPP kapan masuk TKPP ya nanti tergantung Dr. Arif mau mulai dari mana nanti. Jadi kan yang utama di TKPP itu kan bab 3 sama bab 5 ya. Jadi mungkin yang ini mungkin bisa besok, bisa nanti juga kalau sudah dirasa cukup, yang lain mungkin juga hari ini juga disiapkan. Terus sama yang bab 4 tata laksana, EP, hanya EP bukan standar. EP 1421D, 441E dan 451E. Jadi hanya 3 EP. Itu biasanya kalau telusur dokumen sekaligus untuk wawancara tata laksana penyakit PPN, Prioritas Program Nasional. Oke. Ini metode penilaian, ya. Teman-teman perlu diketahui ya, untuk nilai paripurna cukup 80% plus. Jadi kalau 80% koma itu sudah dianggap paripurna, ya. Jadi mungkin itu standarnya, mungkin apa mudah. Dan untuk mendapat itu dimulai dari penilaian EP. Di EP itu ada penilaian 0, 5, dan 10. Masing-masing satu EP nanti mungkin ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendapat. Kapan kita memberi nilai 0? Kalau nilainya kelengkapan dokumen yang ada adalah kurang dari 30. Kapan mendapat nilai? 30 sampai 70. Nilai 10 kalau dokumen yang di EP itu terpenuhi 70% plus. Itu sudah 10. Jadi ada ring 30 masih bisa mendapat nilai sempurna 10. Contohnya, ya, ini kalau kita ngomong SK, itu nanti ada berapa dokumen yang diperlukan. Adanya SK-nya sendiri. SK nanti dilihat judulnya, mungkin isinya judul sama isi harus sama. Mungkin judulnya kopnya Puskesmas Ayah, dalamnya harus lampiran, mungkin ya Puskesmas Ayah 1 gitu. Terus isinya, terus stempel dan tanda tangan. Isi ini termasuk mungkin hierarki perundangan. Kalau itu namanya ada lampirannya dan lain-lain. Ada mengingat, ada memutuskan. Itu namanya isi. Terus substansinya, kalau itu menunjuk tim harus ada nama susunan timnya dan ada uraian tugas. Itu yang penting. Terus ada bukti uang, bukti undangan, absen, notulen, dan gambar. Karena Puskesmas kan sudah reakreditasi. Sesuai ketentuan, setiap 2 tahun, ya, setiap 2 tahun, setiap dokumen internal harus dilakukan review. Baik itu mau diberlakukan lanjut, mau direvisi, atau dikadaluarsa. Itu harus ada buktinya dengan undangan rapat, daftar hadir, agenda, notulen, dan foto. Dan tidak ketentuannya tidak setiap rapat harus satu hal yang dibahas, tidak. Jadi satu rapat bisa membawa beberapa dokumen. Itu ya, jadi penilaiannya nanti per EP kita mungkin nanti disepakati, mungkin jangan juga tahu, oh kurang, kenapa kok 5 gitu. Ini kalau dokumen bukti ya, seperti jangan tahu, instrumen akad itu kan ada RDOW, regulasi dokumen dan observasi dan wawancara. Ini kalau dokumen itu ya jelas ada mungkin ada butuh RPK. Jadi kalau memang dokumen yang diminta 10, adanya baru 3, maksudnya nilainya 5. Adanya 4, nilainya sudah 10. Tidak harus 5, gitu ya. Ini observasi juga sama, ini wawancara juga sama. Simulasi. Ini tadi yang perlu saya sampaikan lagi pada etik supplier, hal-hal yang wajib. Yang pertama adalah
Surveyor wajib bersifat ramah, santun, dan terbuka. Yang kedua, bersikap jujur dan tidak memihak. Yang ketiga, sadar akan kedudukannya, hak dan kewajibannya sebagai surveyor yang merupakan wakil dari Labin. Yang keempat, dapat memberikan solusi penyelesaian bila ditemukan ketidaksesuaian standar. Yang kelima, memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya. Yang keenam, menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat. Yang ketujuh, patuh terhadap ketentuan di puskesmas. 8. Menjaga penampilan dalam hal berpakaian pada saat pelaksanaan survei. 9. Mengikuti dan memahami perkembangan ETAK dalam bidang keahliannya, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinis, manajemen, dan instrumen akreditasi. Yang ke-10, bekerja sesuai dengan pedoman dan kode etik yang ditetapkan dan tidak menggunakan tim LPA lain untuk tim atau LPA untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan. Terus kode etik lainnya dan hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, bersikap tidak bersahabat, menyatakan kelulusan jika tidak lulus, karena memang tadi kelulusan itu hak mutlak di Kemenkes. Ada Google Drive yang jangan upload, itu sebagai bagian dari verifikasi baik itu LPM maupun Labin. Terus yang ketiga, surveyor tidak meminta fasilitas di luar bidang akreditasi baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Yang keempat, menyalahkan tanpa dasar dan tidak memberi solusi. Yang kelima, merokok dan minum minuman keras selama kegiatan survei. Yang keenam, memakai baju tidak resmi, tidak sopan, baju kasual pada saat survei. Yang ketujuh, menawarkan diri untuk menjadi pembimbing. Yang ke-8, meminta atau menerima uang oleh barang. 9, tidak mempersingkat waktu survei. 10, tidak meninggalkan FKTP di saat survei. 11, memberikan komentar negatif terhadap pemimpin atau survei lain. Yang ke-12, mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta dan anggota yang diberitakan. Ini merupakan yang ke-12 catatan. Kami hanya teknis memutus fakta analisis semuanya dan kami melakukan sesuai apa yang akan kami temukan di lapangan. Ini surat pernyataan kami. Yang pertama, yang catatan kedua ini adalah surveyor Labin telah mendapatkan izin untuk melakukan survei akreditasi di Puskesmas Sanggaya 1 Kabupaten Kebumen pada tanggal 20, 22, dan 23 November. Saya menyetujui bahwa seluruh bagian dari kegiatan survei akreditasi mencakup antara lain menelaah dokumen, mengkaji rekam medis, melakukan wawancara, melakukan observasi, diskusi, dan simulasi. Akan saya jaga kerahasiaannya dan dalam keadaan apapun tidak akan mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi dan kegiatan-kegiatan di atas kepada pihak atau orang lain dengan cara apapun yang memungkinkan teridentifikasi atau terkait dengan puskesmas ini dengan hal ataupun dokumen yang dikatakan atau di luar. Ini kami dan surveyor lengkap dengan tanda tangan. Oke, untuk terakhir mungkin ini acara pembuka adanya pantun ya. Labin tidak ada pantun, bukan Labin ya. Izinkan saya membacakan pantun dulu. Petilah mangga dengan galah, jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara berlangsung lancar. Amin. Ya, terima kasih. Ini alamat Labin ya. Nanti kalau ada keluhan, masukan ataupun konfirmasi dari semua kegiatan survei bisa disampaikan melalui Gmail. Ada teleponnya, sudah ada alamatnya Jalan Cempaka Putih Tengah 6 nomor 4 Jakarta Pusat. Demikian tadi pembacaan maksud, tujuan, kode etik dan pernyataan surveyor. Untuk acara selanjutnya adalah paparan dari Kepala Puskesmas tentang profil Puskesmas, baik itu dalam upaya peningkatan kerja maupun peningkatan mutu secara berkesinambungan. Kepada Dr. Sani, silakan. Siap, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Dr. Iwan, Dr. Arif dan Dr. Nuril. Kami akan menyampaikan paparan sekilas terkait dengan profil dan upaya kami di Puskesmas Ayah 1. Sebelumnya sebelum kami masuk ke paparan, mungkin sedikit kami bercerita bahwa bagaimana kami memilih Laplin. Sebenarnya saya bingung karena saya tidak punya informasi terkait dengan LPA yang ada, karena di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dipilih 3 Laplin. Saya cuma berharap mungkin ada petunjuk untuk bisa memilih LPA yang tepat. Nah, pada saat saya sampai di Dinas Kesehatan ketika paparan, saya cuma melihat ada yang sedang paparan, kok saya perhatikan sepertinya saya kenal. Ternyata beliau yang paparan adalah Dr. Hussein, beliau adalah kakak kelas saya sendiri waktu di UNS. Seketika itu saya cuma mikir, ya udahlah saya pakai Laplin aja, begitu akhirnya. Sehingga sampai saat ini kita pakai Laplin. Dan ternyata ketika kami bimbingan pun di dalam Laplin itu ternyata ada Dr. Yani Sri Mulyani yang beliau juga adalah teman kelompok saya, teman sekelas di FK, dan juga di Kebumen ada Dr. Jenti dan Dr. Mira. Sehingga untuk bimbingan kami bersama dengan Dr. Jenti dan Dr. Yani. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan survei kami bisa mendapatkan nilai yang terbaik untuk kami. Oke. Amin. Kami paparkan profil Puskesmas Ayah 1. Oke. Puskesmas Ayah 1 merupakan puskesmas yang terletak di Kecamatan Ayah, di mana Kecamatan Ayah ini memiliki luas 138,2 km persegi. Kecamatan Ayah dibagi menjadi 2 puskesmas, yaitu Ayah 1 dan Ayah 2. Secara administrasi kami menjadi puskesmas Ayah 1 terbagi menjadi 9 desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan Ayah. Alamat kami Puskesmas Ayah 1 di Jalan Demang Sari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, kode pos 54473 dengan kontak nomor telepon 0287664200. Visi dan misi Puskesmas Ayah 1 kami mengambil dari visi dan misi Bapak Bupati Kabupaten Kebumen, di mana visi kami adalah bersama menuju masyarakat Ayah yang sejahtera. Dari misi tersebut kami breakdown menjadi misi atau yang kami lakukan. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, dan yang ketiga adalah membangun tata kelola puskesmas yang efisien, efektif, profesional, dan akuntabel. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Kecamatan Ayah yang berperilaku hidup sehat, yang memiliki perilaku hidup sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ayah 1. Moto kami adalah, kesehatan Anda adalah kepuasan kami. Ya. Kemudian tata nilai yang kami anut adalah berakhlak, di mana berakhlak ini merupakan akronim dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pada pelayanan, yaitu komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Kompeten, bahwa kami dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan kompetensi kami, sehingga kami dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kami. Harmonis, bahwa dalam kami bekerja harus saling peduli, menghargai perbedaan sehingga terjalin kerjasama yang baik. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, karena adalah satu hal yang sangat yang tidak mungkin tidak terjadi adalah perubahan yang begitu cepat di lingkungan sekitar kita, sehingga kami dituntut untuk dapat beradaptasi dengan baik.
Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Kami membangun kinerja yang baik secara lintas program maupun lintas sektor. Media komunikasi yang kami gunakan adalah kami menggunakan media sosial, menggunakan Gmail. Alamat Gmail kami adalah puskesmasayah1@gmail.com. Kemudian kami juga ada Facebook, Puskesmas Ayah 1, Instagram, YouTube, kemudian juga ada web puskesmasayah1.kebumenkap.go.id, dan kita menggunakan media sosial WhatsApp dengan nomor 0852 1976 0080. Untuk peta wilayah, kami Puskesmas Ayah 1 berada di sisi paling barat dan paling selatan dari Kabupaten Kebumen, sehingga di sisi barat kami berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap, ya, dan juga di sisi barat ini, barat dan utara. Sebelah utara kami juga ada Kabupaten Banyumas, di sebelah utara kami ada Puskesmas atau Kecamatan Tambak, di situ ada juga Puskesmas Tambak 1 dan 2. Sisi barat ada Cilacap, di situ ada Kecamatan Nusa Wungu dengan Puskesmas Nusa Wungu 1 dan 2. Kemudian di sisi timur kami berbatasan dengan Kecamatan Rowokele, dan di sisi selatan kami berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Tentunya dengan batas-batas wilayah ini memiliki karakter tersendiri dalam kami melaksanakan tugas terkait dengan geografi. Oke. Sumber daya manusia kesehatan Puskesmas 1 tahun 2023, total jumlah karyawan ada 63 orang PNS, 33 orang BLUD, 33 orang PNS, BLUD 20 orang, THL 10 orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Puskesmas, Kepala TU 1 orang, Dokter Umum 2 orang, termasuk kami, Dokter Gigi 1 orang, Perawat 18, Bidan 18, Terapis Gigi 1 orang, Sanitarian 1 orang, Nutrisionis 2 orang, Analis Kesehatan 2 orang, Promkes 1 orang, Apoteker 1 orang, Asisten Apoteker 1 orang, Akuntan 1 orang, Perekam Medik 1 orang, Jurumudi 2 orang, Tenaga Umum 2 orang, dan Pekarya 8 orang. Untuk jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Ayah 1, kami untuk kegiatan UKP, karena kami termasuk Puskesmas Rawat Inap, maka ada pelayanan gawat darurat, persalinan 24 jam, dan rawat inap. Kemudian untuk berikutnya adalah pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut, IVA, pelayanan polikhusus, ini polikhusus TB, KIA dan KB, serta MTBS. Untuk penunjang ada laboratorium, ronsen, farmasi, dan USG. Untuk ronsen kami masih dalam proses, sehingga sampai saat ini sementara belum bisa berjalan. Pelayanan imunisasi, pelayanan konsultasi gizi, prolanis, sanitasi, VCT, dan PDP, serta pemeriksaan calon haji. Untuk UKM, kami di Puskesmas Ayah 1, UKM esensial, 1 ada kesehatan ibu dan anak dan KB, P2P ada P2M, P2TM, P2KLB, dan imunisasi, pelayanan gizi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, dan perkesmas, dengan pengembangan upaya kesehatan lansia, kesehatan jiwa, hatra, dan kesehatan gigi masyarakat. Oke, untuk capaian INM Oktober tahun 2023, yang pertama adalah kepatuhan kebersihan tangan, capaian kami adalah 94,03%, kepatuhan penggunaan APD 100%, identifikasi pasien 100%, pengobatan pasien tuberkulosis keberhasilan untuk semua kasus sensitif obat 100%, ibu hamil yang mendapatkan layanan antenatal care sesuai standar 100%. Untuk kepuasan pengguna layanan, ini yang di semester pertama sebesar 88,47%. Capaian indikator PPI sampai dengan bulan Oktober 2023, ini kebersihan tangan 94,03%, alat pelindung diri 100%, tidak ada infeksi saluran kemih, bronkitis, dan abses gigi, infeksi daerah operasi tidak ada, dan kejadian ikutan pasca imunisasi 0%. Capaian indikator mutu UKP tahun 2023, kami membuat indikator mutu di beberapa unit,
Yang pertama adalah rekam medis. Indikator kami adalah kelengkapan pengisian rekam medis sampai bulan Oktober sebesar capaiannya adalah 90%. Kemudian di pemeriksaan umum, penata laksanaan diagnosis diare non-spesifik tanpa antibiotik itu targetnya kurang dari 7, capaiannya 0%. Ruang pemeriksaan gigi dan mulut, pengisian odontogram untuk pengkajian awal pasien 100%. Ruang pemeriksaan gigi mulut pro Gisela ibu hamil ini 5,8%. Kemudian pro Gisela calon pengantin ada 52,5%. Kemudian di unit farmasi dengan indikator kesesuaian persepan sesuai formularium 100%. Laboratorium tindakan pengambilan darah vena dengan sekali tusuk 97%. Kemudian pelayanan konsultasi gizi pasien ibu hamil anemia mendapat gizi capaian 100%, ruang MTBS, kelengkapan pengisian formulir tata laksana manajemen balita sakit 100%, ruang KIA, pelayanan antenatal dengan 10T 100%, dan di unit pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar 100%, pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 100%. Untuk rawat inap, indikator kami adalah kejadian pulang paksa, capaian 0%, dan capaian BOR ini 113%. Kenapa bisa sampai lebih dari 100%? Karena kami juga merawat pasien menggunakan bed triase ketika ruang rawat inap penuh. Untuk radiologi, ini sampai bulan Oktober, ini 91,3%. Ini adalah capaian sebelumnya, karena kemarin kita baru pengajuan, jadi sebenarnya sudah berjalan, tapi kemarin karena kita ganti alat, kita harus mengajukan izin ulang, sehingga capaian yang kita paparkan di sini adalah capaian yang sebelum alat yang baru. Kemudian indikator mutu prioritas puskesmas, kami mengambil indikator cakupan penemuan dan pengobatan TBC. Target kami adalah 90%, ya, sampai bulan 10, capaian kami baru 30,67%. Lanjut. Capaian indikator kinerja SPM Oktober tahun 2023, ini pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar 98,9%, pelayanan kesehatan ibu bersalin standar 88,9%, pelayanan kesehatan bayi baru lahir 112,9%, pelayanan kesehatan balita standar 93,5%, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar standar 100%, kesehatan usia produktif sesuai standar 96,2%, pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar 99,6%, kesehatan penderita hipertensi 97%, diabetes mellitus 103%, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar ini 83,5%, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 88,6%, pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus HIV 46,3%. Yang berikutnya, capaian indikator kinerja sesuai dengan RPJMD Oktober 2023, angka kematian ibu sampai Oktober 0, angka kematian bayi 3, kemudian persentase angka pemakaian kontrasepsi, cakupan peserta KP aktif 63,5%, balita stunting 8,76%, kemudian persentase kasus gizi buruk 0,138, targetnya adalah 0,02. Persentase kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam, ini tidak ada kasus. Proses capaian desa STBM 22,2%. Kemudian persentase penderita DBD ditemukan dan ditangani, tidak ada kasus. Persentase desa siaga aktif mandiri 55,6%, cakupan jaminan kesehatan atau HC 74,22%. Persentase rumah tangga sehat PHBS 86,11%. Capaian PPN gizi tahun 2023,
Persentase balita stunting tadi 8,76, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif 80,2%, persentase anak usia 6 sampai 23 bulan yang mendapat makanan pendamping ASI atau MPASI 100%, persentase balita gizi kurang mendapatkan tambahan asupan gizi 100%. Capaian KIA tahun 2003, angka kematian ibu, 0, nyata bayi 13, pelayanan kesehatan ibu hamil standar 98, kesehatan ibu bersalin standar 88,8, kesehatan bayi baru lahir 112,9, layanan kesehatan balita standar 93%, screening PEB pada ibu hamil sebelum usia kehamilan 20 minggu 98,9%. Kemudian untuk PTM dan imunisasi, presentasi bayi usia 0 sampai 1 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap 90,5%, pelayanan kesehatan hipertensi standar 97,1%, DM 103,7%, pelayanan IVA Sadanis 20,1%, kemudian pelayanan pasien rujuk balik 100%. Kemudian TB, pelayanan kesehatan orang terduga TBC standar atau suspek 87,1%, pelayanan kasus TBC sensitif obat standar 30,67%. Insiden keselamatan pasien puskesmas S1 beberapa kejadian seperti terpampang di grafik pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Agustus, dan September. Insiden keselamatan pasien ini secara umum ada 3, kesalahan identifikasi, kesalahan pemberian obat, dan pasien jatuh. Yang pertama adalah kesalahan identifikasi pasien pada resep obat. Jenis insiden KNC telah dilakukan sosialisasi tentang sasaran keselamatan pasien. Kemudian kesalahan pemberian obat LASA. Jenis insiden KTC telah dilakukan pelabelan obat LASA. Kemudian yang ketiga adalah pasien jatuh karena pusing di depan poli BP umum. Sudah stabilisasi pasien, KTC, telah dilakukan screening resiko jatuh dengan pemberian gelang resiko jatuh. Pasien postpartum jatuh karena ganti posisi. Ini juga KTC, telah dilakukan screening resiko jatuh dengan pemberian penanda resiko jatuh dan pemantauan ibu bersalin. Untuk inovasi Puskesmas 1, kami ada Progisela, program gigi sehat lahir aman, ini dari Poli Gigi, dalam rangka untuk penurunan angka stunting, pemberian layanan kepada ibu hamil dan calon pengantin. Untuk prestasi kami beberapa Ayah 1, yang pertama adalah sebagai puskesmas ramah anak, kami sebagai harapan 2, dan juga ada sebagai juara 1 pengelolaan BLUD terbaik Puskesmas Kabupaten Kebumen, dan juga sebagai juara di lomba vlog yang diadakan oleh BPJS Cabang Kabupaten Kebumen. Foto-foto kegiatan kami, ada kegiatan kelas ibu hamil, kemudian kegiatan kelas ibu balita, kemudian lanjut kegiatan kesehatan lingkungan, posyandu lansia. Saya kira mungkin itu untuk foto kegiatan, banyak yang tidak bisa kami paparkan karena untuk menyingkat waktu. Demikian paparan dari kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puskesmas Ayah 1 ini atas paparan yang telah sampaikan. Sudah sedikit mendapat gambaran tentang proses yang dilakukan di Puskesmas, baik itu proses tentang mutu nasional, mutu klinis maupun capaian kinerja. Demikian acara pembukaan
survei reakreditasi Puskesmas Ayah 1 sudah dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Dr. Iwan, Kepala Bidang UPKB Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Dr. Aris, Iya. Dr. Sony, Dr. Aris, dan semuanya. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara berikutnya nanti kita masuk ke rumah masing-masing. Monggo tim Puskesmas untuk membagi background menjadi dua ya. Monggo Iya. dipersilakan. Iya dokter. Iya. Saya sebagai pengendali acara dari Surveyor mengatakan mohon maaf apabila ada salah sikap kata. Bila itu taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.